Wes. Mbak, aku tadi dengar ceritamu nih. Kamu kasihan sama dia. Maksudnya kasihan apa nih? Kasihan, ya awalnya kasihan sebagai seorang ibu yang ninggalin anaknya ya Miss. Saya kan ninggalin anak ya di Indonesia, jadi kayak ngerasa awalnya simpati gitu ya, karena dia kan katanya ceritanya tuh 3 tahun nggak ketemu anaknya. Oke, terus? Terus lama-lama dia sering sering chat lah, nggak ngasih kesempatan untuk, pokoknya kalau FB saya aktif dia ngejar ke FB. Dia kan minta nomor WA saya kasih ya, karena ya mau curhat aja Mbak, katanya kan anak tunggal, katanya nggak punya saudara. Terus orang tua. Awalnya kamu kenal laki-laki ini seperti apa dan bagaimana? Lewat itu Messenger, iya. Facebook. Iya. Oke, di statusmu kamu janda apa piye? Enggak, menikah. Statusmu menikah. Iya. Kowe tahu upload bojomu? Ada Upload bojomu. Iya. Oke, berarti sekarang garangan itu walaupun duwe bojo disantlap yang penting dapat uang. Oke. Terus nih sampean kenalnya dari Messenger. Iya. Omong-omongan, dia selalu cerita. Iya. Kan sampean bilang tadi, dengerin YouTube-ku nggak ada waktu nih. Iya. Lah kenapa kok ngobrol sama cowok ada waktu ya? Kan cemburu saya itu. Loh, bener nggak? Sekarang podo-podo internet nih. Iya. Kenapa ngobrol sama cowok ada waktu? Ini pertanyaan saya. Kalau chatting kan kita kan bisa nyambi-nyambi Miss. Lah kalau lihat YouTube siaran langsung kan harus ngelihat maksudnya HP harus iya. Loh, yora no. Pakai handfree, wong semuanya ditaruh di sama juga dengan sampean juga. Kan juga nginceng-menginceng loh. Bener nggak? Iya. Iya, tapi kalau chat kan kalau udah balas udah gitu ya. Kalau udah tenang gitu. Iya. Oke, SMS-nya berbentuk apa kalau boleh saya tahu nih? Udah dihapus, Miss. Loh. Ya kan di itu Bukan, punyamu kan masih ada nih. Oh. Punya aku tak hapus semua, Miss. Lah, berarti ada kata-kata yang menjurus ke jurusan cinta? Ada. Oh, oke. Terus lanjutkan perjuanganmu. Nah, setelah lama-lama chat gitu, dia kayak seperti Perhatian. Perhatian kayak sudah ustad. Makan belum saya? Iya. Oke. Iya. Sudah sholat belum? Iya. Oke. Mbak udah makan belum, udah sarapan belum, udah sholat belum, seperti itu. Lama-lama. Jangan lupa sholat ya sayang ya. Iya. Oke. Terus lanjut. Nah, setelah itu karena memang saya sama suami itu udah hubungan kurang baik ya. Oke, paham. Maksudnya orang ketiga. Ya, udah lama lah, maksudnya udah mulai menggaring lah, cinta itu sudah tidak ada. Udah nggak ada komunikasi, udah cukup lama. Terus terus dia cerita kalau pengen pulang gitu ya, pengen ketemu anaknya. Kenal berapa lama itu? Mulai ada rasa-rasa benih cinta, wes. Oh. Dalam. Ya, Lu mumpung ya sekitar seminggu 2 hari. 3 mingguan lah. 3 minggu langsung benih cinta itu bertebaran di hatimu. Karena dia terlalu perhatian. Perhatian, terus kayak kata-katanya tuh kayak ustadz gitu loh. Langsung adem. Lanjut. Nyantai Mbak Miss Yuni. Ini sungune orang metu iki muntup-muntup nih gini. Oke, lanjut terus. Setelah itu dia cerita kalau pengen pulang ke darat katanya, karena dia kan kerjanya di laut. Karena apa? Penambang. Penambang. Iya, penambang apa ya? Bukan pelayaran, penambang. Singapura, Indonesia gitu ya? Selat Singapura gitu. Iya, Selat Singapura. Ini cowokku biyen nih, tak putus ya. Terus lanjut. Habis itu kan dia ngomong kalau mau pengen cuti gitu ya, pengen ambil cuti, tapi harus saya yang ngajuin cutinya. Karena kamu calon istrinya. Iya. Lanjut perjuangan. Pas. Nah, karena saya karena cinta itu ada, iya. Uang pun tidak apa. Bener apa? Benar. Oke, lanjut. Cinta emang ya, karena udah lama ya, Miss ya. Mulai berkembang dan bersemi. Iya. Terus tukul bunga, yaitu bunga duit. Iya. Dikirim berapa? Ya awalnya dia
waktu bilang mau cuti itu kan harus saya ngajuin sama atasannya. Yaitu kedengeran Miss di HP itu. Iya. Dia ketok-ketok pintu, ada suara ya yang dia bilang majikannya Bosnya itu manajernya. ya, Terus bilang gini manajernya, kalau saya mau ngajuin cuti untuk orang itu harus apa namanya bayar uang pengganti buat pengganti yang ditinggal cuti itu loh Miss. Itu sebesar jaminan ya. Oke, berapa juta? 7.600.000. Oh, Saidi, lanjut. Nah setelah Juta Indonesia. Yo no. Lanjut terus. habis itu udah saya transfer ya Miss. Karena di M-Banking itu kan ada, terus sama pinjem majikan 3.000. Nah, udah dikasih sama majikan, udah saya kirim. Nah setelah itu dia bilang lagi ya udah nanti dihubungin lagi ya Mbak. Ya. Pokoknya omongannya manis gitulah Miss. Nah saya ya percaya aja karena 2 hari itu saya dibikin itu kan cuma 2 hari Miss yang yang transaksi uang itu ya. Dibikin kelepek-kelepeknya itu cuma 2 hari. Maksudnya dibikin pusing gitu. Lah kenapa kok dibikin pusing sampean? Dikejar-kejar terus. Oke. Ya cowoknya loh. Dikejar-kejar terus Kan ya. pingin pulang, pingin pulang Iya. ke kampung mah. Iya, terus Lihat anaknya mah. Nah, terus Oke. habis udah dibayar yang buat itu biaya pengganti itu tadi. Besoknya bukan besoknya. Oh iya, besoknya dia chat lagi kalau mau kalau mau cuti harus hubungi nomor ini katanya. Apanya itu yang bagian daratnya katanya gitu. Oh, bagian darat Mbak. HRD. Oh, yes, Maksudnya HRD, HRD-nya yang di darat gitu. yes. Nah, Oke, terus terus? saya suruh telepon ke nomor itu. Terus? Saya telepon lah ke nomor itu ya. Tanya orang yang katanya orang HRD itu bilang kalau mau pulang ke darat karena itu cuti pribadi harus pakai biaya sendiri. Naik pesawat ya? Ya heli. Iya, heli pesawat kan heli gue mah toh. Iya. Masya Allah. Kalau nggak heli ya speedboat gitu. Biayanya berapa juta? Terus kalau speedboat kan dapat 12 berapa 12 gitu. juta. Kalau helikopter? Kemarin tuh 18.600. Terus? Nah setelah itu ya nggak tahu Miss, saya pinjemin majikan aja gitu, majikan ya percaya dikasih aja gitu. Terus? Nah setelah saya kirim yang itu yang buat naik heli itu ya kedengeran suaranya, kalau ada suara heli itu kedengeran. Ya. Rekamannya cowok gitu ya? Ya. Oke, lanjut. Terus habis itu ya kedengeran kalau ada orang banyak di situ manggil-manggil dia ya, pokoknya selamat sampai tujuan, sampai darat maksudnya. Oke, lanjut. Habis setelah udah nyampe darat tuh kan yang orang HRD kan bilang kalau ya kurang lebih 35 menit lah Bu nyampe gitu ya. Udah ada sekitar 30 menitan lebih lah itu. Si orang itu tadi telepon lagi, dia bilang gini kalau udah nyampe gitu. Nah terus dia mau nemuin itu yang HRD-nya itu lagi. Nah terus dia telepon. Jadi yang bayarin pesawatnya helikopter itu juga sampean? Iya. 18 juta gimana? Iya. Oh, selang teko darat HRD-nya minta uang lagi. Iya, terus gini, terus udah nyampe darat itu kan saya disuruh dia telepon, dia nemuin yang orang HRD itu tadi, yang beliin tiket itu tadi ya. Nah setelah itu nemuin, dia telepon, orang HRD itu ngomong ke saya kalau untuk nyairin deposito. Iya, karena kan kontraknya katanya 5 tahun, baru 3 tahun kan itu. Harus didenda. Harus dapat untuk nyairin itu harus pakai uang pribadi dulu gitu. Iya, untuk mencairkan butuh uang administrasi. Iya. Oke, lanjut. Itu, sebesar 3% dari gajinya gitu. 3% gajinya seberapa M? 2M. 2 berapa M. gitu. Oke, lanjut. 2 ember. Lanjut terus. Setelah itu
dihitung kan 3%-nya dari gajinya itu kan 60 juta 300 berapa gitu ya. Oke. Nah, nggak tahu kan. Saiti lanjut. Ya terus saya ngomong lah ke majikan kalau saya butuh uang segini. Ya bohong sih Miss, saya sama majikan bilang kalau anak saya sakit, emang dia nyuruh kayak gitu. Bilang aja kalau anakmu sakit kayak gini. Terus? Terus nanti kalau uangnya udah cair nanti aku transfer ke kamu untuk bayar majikan kayak gitu. Ya saya percaya aja kayak gitu, nggak tahu kok. Karena cinta di hati sudah menggebu-gebu, sang Janaka mau pulang ke Indonesia mengharapkan burung kelepuk gombal. Terus? Ya setelah itu pinjemlah ke majikan, karena majikan kan selama ini baik ya Miss ya. Pokoknya dia kan pinjem ya pasti dikasih, pinjem dikasih. Karena kan ikut majikan ini kan udah lama ya, udah berapa tahun? 7 tahun? Iya. Oke, terus? 7 tahun kan dia kan bilang kalau kamu ada masalah apa-apa jangan pinjem ke bank. Kalau bayar bank itu kan bunganya, ya kamu ngomong aja sama kita gitu. Ya makanya saya berani pinjem karena kan majikan dulu udah pernah ngomong itu ya dikasih. Nah setelah udah saya transfer yang buat nyairin itu, saya minta PC kan. Karena apa? Katanya kan kalau udah di darat nanti PC Mbak nggak apa-apa, kalau di laut kan sinyalnya susah gitu ya. Nah pas saya PC sampai 10 kali itu nggak diangkat sama dia. Malamnya setelah saya transfer yang sore itu ya yang 60 juta tadi. Katanya kan udah kesorean, banknya udah tutup, udah nggak bisa gitu ya. Nah habis itu malamnya saya kan sambil kerja ini sih ya, udah selesai kerja itu kan udah malam ya, sekitar jam setengah 10-an lah. Nah itu saya PC ada sampai 10 kali nggak diangkat, katanya ketiduran, katanya capek gitu. Ya udah Mbak tidur aja, besok aja. Ya udah, saya juga kan capek, Miss. 2 hari itu kan apa? Pikiran terus. Dia kan ngejar uang terus. Jadi saya juga ya tidur ya kurang, jadinya ya kepikiran. Langsung tidur ya udah tidur sampai pagi gitu aja. Nah pagi-paginya itu saya kok ngerasa nggak enak ya. Kenapa kok di PC kok nggak mau? Udah sengaja habis subuhan itu saya PC lagi. Nah dia malah gini, omongannya udah beda suaranya sama yang kemarin itu. Kemarin masih manis-manis. Iya, ngapain sih kamu kok pagi-pagi telepon? Saya kan masih capek, masih tidur. Saya cuma mau lihat wajah kamu aja, tapi nadanya dia udah kayak mau emosi itu. Nah udah diangkat memang, tapi nggak ada gambarnya Miss. Tolonglah aku mau lihat wajah kamu sebentar aja katanya. Oh, udah kamu masuk ke lemari situ aja, dia bilang gitu. Dari situ sudah, ini memang orang udah nggak bener ya. Oke, terus? Ya terus saya ngomong ke majikan kalau saya ternyata ditipu orang gitu. Ya majikan awalnya ya kaget kan majikan. Terus? Kok bisa katanya. Itu ceritanya gimana? Ya saya bohong sih Miss, memang ya. Ceritanya itu VC pertama, cuman yang di situ yang ada itu seperti foto suami saya gitu. Majikan nggak tahu kalau saya ada masalah sama suami, kan nggak tahu. Jadi ya taunya ya baik-baik aja. Terus kenapa kok bisa minta uang? Ya di situ bilangnya di waktu VC itu samar-samar seperti suami saya, dia bilang kalau anaknya sakit sekarang di rumah sakit dan kamu harus nyariin uang segini untuk biaya rumah sakit. Waktu saya ngelihat di VC itu ada memang kayak apa itu Miss, kayak gambar monitor yang kayak di rumah sakit itu. Di dinding gitu kayak sama tempat tidur ada. Memang itu ada seperti pas VC itu ada, cuman mukanya itu samar-samar gitu. Saya bilang sama majikan seperti itu. Terus ya udah, katanya ya udah nggak apa-apa. Lain kali kamu hati-hati kalau ada orang yang telepon itu dilihat-lihat bener mukanya gitu. Udah kamu nggak usah takut, nggak usah nangis, udah kamu kerja lagi di sini. Terus saya kan bilang, tapi nanti saya cara bayarnya gimana gitu. Terus kemarin malam itu dihitung-hitung Miss, gajian itu dipotong 3.000.
Terus nanti kalau pas finish kontrak nggak bisa pulang Indo dulu ya. Uang cuti, uang tiket itu untuk nambahin Utangmu. bayar hutang ya, sama yang kontrak selanjutnya sampai lunas utang saya. Nah terus majikan semalam itu nanya, kamu udah poking belum gitu. Enggak poking gitu. Ya poking lah orang segitu gitu. Terus saya bilang gini, ya udah besok saya poking mau ke tempat Jadi tangan. Miss Yuni, saya tunjukin screenshotan jenengan yang di FB itu. Saya besok pagi mau ke tempatnya Miss Yuni ini, koi cece bengsi pong sao ngoteyaneyan yau cut si ya. Olah tala gitu. Nah terus tadi pagi dia nanya, kamu jadi mau ke sana gitu. Jadi gitu. Terus dia bilang gini, ya nanti kalau kamu jadi ke sana, tolong kalau itu minta bukti kalau saya udah kesini, udah minta tolong Miss Yuni, gimana cara solusinya untuk bisa ya setidaknya harapannya sih uangnya bisa kembali gitu, Miss. Oke, sekali lagi, uang yang sudah lepas nggak mungkin bisa kembali. Itu nggak mungkin. Kalau sampean mau menuntut mungkin masih bisa, tapi kalau cuma satu nih, posisi kita ada di luar negeri. Nah inilah kesempatan para penipu-penipu itu bereaksi. Nah sekarang apa yang perlu sampean lakukan? Seperti kasusnya yang kemarin ketangkep itu kan ada beberapa orang. Jadi kita laporan polisi. Karena kita di luar negeri, Mbak. Kita nggak bisa melaporkan ke siapa-siapa. Kalau sampean nggak keberatan, karena kasus ini sudah lama dan banyak sekali. Maka dari itu sampean di Facebook sebarkan saya tilah cilik ono yun 22. Lekono. Jadi penipuan ini sudah banyak sekali, tapi nggak ada yang mau speak up. Nggak mau speak up. Aku pribadi tuh nggak bisa menolong siapapun, Mbak. Nah, kenapa aku bisa menolong kalian? Karena kebetulan saya ada nomor-nomor orang penting di Indonesia. Nah, tapi itu ada caranya sendiri. Nggak sampean cari saya terus saya langsung bisa nangkep baliknya duit, nggak iso, Mbak. Iya. Jadi harus step by step. Nah, kalau sampean nih mau buat di Facebook, di media sosial, kamu ditipu orang ini. Apakah ada yang penipu juga yang ditipu oleh orang pelayaran ataupun orang penambang, bener nggak? Dengan cerita yang sama dan nggak video call. Nah, yang saya sangat tidak bisa memastikan karena sampai nggak video call. Video call, Miss, cuman nggak jelas gitu. Lah, karena itu, Mbak, uang sampai 60 juta kamu lepas, nggak pernah lihat orangnya loh saya. Dan saya nanya nih, karena kalau sampean memang sudah lapor nih, ada beberapa orang lapor, omonganmu harus sama loh. Aku nanya sama kamu, dari kamu pertama kenal sampai kamu melepas 60 juta, berapa lama kenalanmu? Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan? Iya. Uang 80 juta lenyap? Iya. Wow. Wow, dan sampean nggak ngelihat orangnya sama sekali loh? Enggak. Tak pikir dengan aku kemarin gudoi garangan, kenapa saya selalu up garangan, ada garangan angkat telepon, tak angkat, tak kayak bahasa Inggris sampai aku molet-molet kayak ular kejet-kejet. Itu ada loh. Kenapa? Biar kalian sadar bahwa sampai aku ngamuk-ngamuk ngegas, sampai aku didamprat, dilolokne wong jarene aku ki silite double ngegasan. Nah, aku iso ora apa-apa. Yang penting kalian selamat. Nah, ini buktinya. 1 bulan 80 juta. Berapa? 90 juta loh, Mbak. Kalau 46.000 90 juta loh. Iya. 90 juta loh saya. 90 juta lebih dalam jangka waktu 1 bulan. Kenapa saya bilang seperti itu? Pia, mau sih ngomong apa aku sih ngomong? Jadi sedihnya, aduh, angel. Padahal ini loh, Mbak, sama tak kasih tahu. Orang yang pelayaran itu, yang 1M itu telepon saya juga loh.
Jadi jangan merasa GR. Setelah dia nutup teleponmu, dia telepon perempuan lain. Setelah nutup teleponmu, dia telepon perempuan lain. Dan dia itu ada di penjara. Dari saya incang-incangnya tak tembak teko kene engko. Ya ora fokus aku ya nek wong incang-incang. Fokus. Jadi kenapa? Sekali lagi saya selalu bilang, uang sudah lepas dari tangan, pingin balik gak mungkin, Mbak. Kasus Farouk uang Indonesia yang mending di penjara daripada balik ini duit. Iya. Paham nggak maksud saya? Nah, apa yang perlu sampean lakukan sekarang ini? Ya satu, sampean golek bolo. Sorry, golek bolo sing wong dihapusi sing padha iki mau. Piye carane? Di Facebook itu kayak penipuan-penipuan. Sing korbannya juga banyak. Nah, jadikan satu dengan nomor rekening yang sama tadi. Sampean kirimi itu bisa dilacak dengan nomor rekening yang sama. Tapi cuma satu orang, aku nggak bisa membantu apapun. Nah, kalau ada banyak, itu step pertama apa yang dilakukan? Lapor KJRI. Setelah lapor KJRI itu akan diturunkan ke Indonesia. Jadi apa yang perlu sampean lakukan ya? Golek bolo minimal 5 sampai 10. Baru ada orang yang akan bergerak. Nah, sampean iso nggak golek bolo-bolomu yang pernah ditipu oleh laki-laki ini? Karena kamu nggak bisa ngelihat mukanya, ditipu siapa? Iya. Dalam waktu 1 bulan loh sayang. 90 juta. Itu nomornya dicoba sama anak saya masih aktif. Dia tetap aktif sayang. Aktif. Nomornya gore ini. Ya memang masih aktif. Nomor sampean paling diblok. Iya, nomorku Iya, diblokir. dia masih cari lagi yang lainnya sayang. Karena udah dapet. Di sini, nomornya berapa? Ini perhatian buat teman-teman ben dicatat mbak arek. Ini nomornya. Amit. 62822653808. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau Di luar jangkauan gak bisa. Hah? Sedang bergejala ya. Oh, apa ngono rek? Sekarang lagi pelayaran di laut. Enggak. Pulau Kapuk. Di Pulau Kapuk. Piye to sampean iki, Mbak? Sampean ndelok aku gak ono waktu. Ndelok garangan sampean ono, sayang. Iya, kalau lihat YouTube sampean itu kan Spend time. Iya, harus Ngeruwet-ngeruweti. bukan ngeruwet-ngeruweti, Mem. Kadang kan itu majikan kan di rumah ya. Iya itu, karena itu kalian lebih memilih Kalau lebih chat, memilih untuk chat kan udah dibalas, udah taruh lagi. semangat hidupmu. Ya udah ngaku salah, Mem. Oh, gak perlu ngaku salah, wong duit-duitmu kok. Mas aku kangen tak tulis sih. Itu ada Jenenge sapa? Rangga Prasetyo. Oh, Mas Rangga. Tapi sampean foto udah apa ora? Enggak. Cek selamat. Saya. Lek wong lanang ki jan. Padahal wis tak omongi tak bengoki lho sampean iki, Mbak. Mbak, nek orang baik gak mungkin. Mau nek kene mau simpen jenenge sapa, Mbak? Penipu. Rangga. Penipu, kok wis ganti jeneng? Kok wis ganti seneng? Oh, itu kan namanya kan katanya anak saya kan namanya Adi siapa gitu aslinya yang waktu dicari di pencarian apa itu kalau di Facebooknya kan Rangga Prasetyo itu, Miss. Aku kita golek profilnya tak ganti ben rada ayu titik. Nah, kemarin nganu yo ora payu lah wong fotone bareng polisi. Bisa gak pengen add. Iya sing seksi sing ben rada payu lah. Sementing bojoku gak nek kene seraroh. Fotone kayak mama ya ora payu lah. Pantes lah aku golek garangan ra temuk lho wong fotoku asli kabeh. Kadang inilah cinta, deritanya tiada akhir. Piye iki piye? Masuk ate anakku sing tak pasang ndek kono rek. Waktu kecil anak lelaki. Biasa. Mbak iki panganane sapa? Oh.
Iki sampai mobilan busuk. Oke, tak pasangi profilnya anakku lah. Kan roto ayu nih. Kan ada 2 orang itu Miss yang ngakunya orang HRD itu sama yang itu yang FB-nya Rangga Prasto itu. Sampai penipu nih kalau apal mbek suaraku rek. Iya pernah. Itu Miss Yuni ta. Terus saiki oke, wes tak golekane, tak bantu golekane. Karepmu saiki piye?